Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di kelas tematik Bu Santi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita sudah memasuki tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ke-1. Kalian sudah siap belajar? Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Anak-anak hebat, Ibu mau bertanya, mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu ya? Jawabannya, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Ayo simak bersama-sama ya cerita di bawah ini. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan oleh Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, itulah cerita singkat tentang Pak Weli, kepala sekolah dari timur negeri. Lanjut, hari ini Ibu akan membahas tentang pekerjaan seorang nelayan. Simak baik-baik ya ceritanya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern.
Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada juga yang menggunakan bom. Aku cukup sedih melihat sekarang ini. Banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar dan dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar berikut ya. Yang pertama-tama, nelayan mengambil tangkapan ikan di laut. Terus, hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Dari pengamatan gambar di atas, coba diskusikan ya. Jenis kegiatan ekonominya, jenis barang yang diperjualbelikan, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, dan hasil dari setiap pekerjaan. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang melayaninya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Nah, anak-anak hebat, itulah pemaparan materi pada tema 4, subtema 2 pembelajaran ke-1. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Cukup sekian pemaparan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kelas tematik Bu Santi.